Semuanya, kembali kita dalam pembahasan Torah mingguan Tarsia Metsorah, Imamat 12 ayat 1 sampai dengan Imamat 15 ayat 33. Mari kita lihat konsekuensi dari tumah untuk membantu kita mempertajam teori kita tentang dampak yang seharusnya terjadi dalam hidup kita dari perjumpaan kita dengan maut. Sejauh ini kita sudah ketahui dua konsekuensi dari status tameh. Yang pertama, orang tameh harus meninggalkan perkemahan. Dan kedua, ada berbagai macam ritual penahiran yang melibatkan ritual mandi dan terkadang melibatkan korban. Namun, kedua konsekuensi ini berakar dari sebuah kekhawatiran yang disebutkan pada akhir parasa kita dan benar-benar berfungsi sebagai kesimpulan dari seluruh bagian tentang tumah dan tahara dalam kitab Imamat. Tuhan berkata kepada Mose dan Aharon, "Fahir satem et benei Israel mitumatam." Begitulah kamu harus menghindarkan orang Israel dari kenajisannya. Mengapa? Velo yamutu betumatam betamam et mischani aser betocham. Supaya mereka jangan mati di dalam kenajisannya bila mereka menajiskan kemah suciku yang ada di tengah-tengah mereka itu. Imamat 15 ayat 31. Dengan kata lain, akibat dari status tamei adalah bahwa seseorang tidak dapat memasuki kemah suci, kemah paling dalam yang merupakan rumah dari kemah suci. Tidak akan mentoleransi mereka yang tamai. Dan untuk dapat memasuki kemah suci, mereka harus menjalankan ritual penahiran. Tapi apa masalahnya? Kalau kita baru melahirkan atau seorang anggota keluarga di rumah kita meninggal, kita ditendang keluar dari kemah suci sampai kita melakukan ritual mandi. Dan apa hukumannya apabila kita datang ke kemah suci sekedar untuk mengucapkan syukur atau mencari penguburan tanpa melalui ritual tersebut? Kematian. Bagaimana mungkin kita dapat memahami hal ini semua dan mengapa kematian ada di mana-mana? Perjumpaan dengan maut mengakibatkan status tumah. Lalu maut juga yang menjadi hukuman bagi semua orang yang menangani status tumah mereka dengan tidak benar. Kematian mungkin merupakan guru iman yang terbesar. Kitab Pengkhotbah mengatakan, pergi ke rumah duka lebih baik daripada pergi ke rumah pesta. Karena di rumah dukalah kesudahan setiap manusia. Hendaknya orang yang hidup memperhatikannya. Pengkhotbah 7 ayat 2. Namun apa artinya? Kebanyakan dari kita tidak hidup dalam bayang-bayang maupun ketakutan akan maut. Kita sibuk dengan sekolah atau karir kita dan mengurus urusan keseharian kita. Namun bagi banyak orang, ketika mereka menghadapi maut, ketika mengalami perjumpaan dengan maut, atau didiagnosis dengan penyakit yang mematikan, hidup mereka berubah. Hal-hal yang tadinya tidak penting bagi mereka, tidak lagi penting. Membanting tulang, bekerja, mengejar harta untuk berkompetisi dengan tetangga sebelah tampak tidak penting lagi. Yang direnungkan adalah bagaimana kualitas hubungan saya dengan orang lain. Apakah saya sudah cukup menghabiskan waktu saya dengan keluarga saya sebagaimana saya mau? Dapatkah saya memperbaiki pertemanan yang rusak? Apakah saya merasa dekat dengan Tuhan? Anehnya, kematianlah yang mengingatkan kita akan apa yang penting dalam hidup. Dan hal ini terkait juga dengan pertama kalinya kematian disebutkan dalam Torah. Di Taman Eden, ketika Tuhan memerintahkan Adam untuk tidak makan dari pohon pengetahuan baik dan jahat, ia juga memberikan konsekuensi apabila perintah ini dilanggar. Ki beyom akhalcha mimenu motamut. Sebab pada hari yang kau memakannya, pasti yang kau mati. Kejadian 2 ayat 17. Masalahnya, kita tahu bahwa ketika Adam dan Hawa makan dari pohon tersebut, mereka tidak mati. Jadi sepertinya maksud Tuhan bukanlah bahwa mereka akan mati saat itu juga. Namun bahwa ketika mereka makan dari pohon tersebut, mereka menjadi rentan terhadap kematian. Sebelum manusia makan dari pohon, seharusnya mereka hidup selamanya. Namun sekarang mereka menjadi fana. Mengapa? Mungkin Tuhan mengatakan demikian. Apabila kamu dapat menaati satu peraturan saja, kamu menunjukkan kepadaku bahwa kamu memahami. Akulah sumbermu. Akulah hidup, dan dengan melekat terhadap hukumku, engkau juga melekat kepadaku. Selama kamu ingat hal ini, kamu akan hidup selamanya. Namun jika kamu makan dari pohon, hal ini menunjukkan bahwa kamu mengikuti peraturanmu sendiri, dan dengan demikian menyangkal sumber hidup kamu. Di dunia di mana manusia dapat memalingkan diri dari Tuhan, konsep kematian sangatlah perlu. Ketika seseorang tahu ia tidak akan hidup selamanya, ketika seseorang menghadapi maut, ia dipaksa untuk menerima kefanaannya sendiri dan melekat kepada satu-satunya sumber abadi dalam semesta ini, yaitu Tuhan. Di rumah seorang penduka, kita berkata, Hamakom inachem etchem.
biarlah sang tempat menghiburmu. Kita menggunakan istilah sang tempat atau hamakom untuk mengacu kepada Tuhan untuk memberikan seorang penduka yang sedang mengalami kehilangan yang mendalam sebuah perspektif untuk mengingatkan mereka bahwa kita semua berasal dari tempat yang sama dan ditakdirkan untuk kembali ke tempat yang sama juga. Saudara, Shalom Lekulam.